Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Ayatnya adalah ayat-ayat yang hampir khatam. Temanya adalah ayat yang ke 116 sampai 120. Ini temanya Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari tubuhan kaumnya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-116, halamannya 127. Kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Kita nikmati membaca Al-Quran ayat yang ke-116. Di bawahnya ayat itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas Qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an
ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sekali lagi temanya adalah Nabi Isa alaihissalam berlepas diri, berlepas tangan dari tuduhan kaumnya. Pada ayat yang sebelumnya dijelaskan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Isa dan kaumnya untuk menunjukkan bahwa Isa adalah hambanya. Pada ayat ini dikemukakan kembali bukti bahwa Nabi Isa benar-benar hambanya, yaitu dengan penjelasan bahwa pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam apakah benar dia menyatakan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah di hadapan kaumnya. Nah, ini yang pertama. Kemarin ditanyakan oleh Mas Toto. Pak Tosim langsung diartikan. Wa idh qala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa di hari kiamat. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a'anta, apakah kamu, kulta, kamu mengatakan, linnasi, kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, sebagai dua Tuhan yang disembah, min dunillahi,
dari selain Allah. Baik, sebentar Pak Kosim. Ini penting Mas Toto, bahwa di dalam Islam itu kalau berkenaan dengan akidah ketauhidan itu jelas apa? Jelas. Sementara di dalam kitab Injil itu sudah berkali-kali ada diskusi perdebatan antar agama, baik dilakukan oleh Ahmad Didat yang kelas internasional, Syekh Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik. Tunjukkan kepadaku di dalam Injil yang menyatakan secara eksplisit bahwa aku itu Tuhan dan sembahlah. Ternyata itu semua adalah tafsiran. Yang namanya tafsiran itu ya pendapat para pendeta. Kalau di dalam Islam itu jelas Allah itu adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Nah, itu dalam surah Toha. Silakan dibuka surah Toha. Surah Toha halaman 313. Halaman 313. Nah, ini kalau masalah akidah, masalah tentang keyakinan itu di dalam Islam jelas. Jadi kalau sesuatu yang nggak jelas ya nggak boleh diyakini. Nah, ini di dalam Injil Nabi Isa tidak menyatakan secara eksplisit dan tidak pernah terbukti. Nah, kok dituhankan? Nah, itu kan bermasalah. Baik, baris yang paling atas itu, baris yang paling atas. Wa anakhtartuka, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri. Langsung perhatikan kata sintaktik. Wa ana, dan aku ikhtartuka, aku telah pilih kamu untuk menyembah untuk mengemban risalahku. Fastami', maka dengarkanlah, lima, terhadap apa yang yuha, akan diwahyukan. Nah, isi wahyu itu adalah yang pokok. Itu mulai dari zaman Rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Intinya itu cuma ini. Lanjut Pak Tosi. Innani, sesungguhnya aku, aku, Allahu, adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan disembah, illa, selain, ana fa'budni, aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, itu intinya kan. Tidak ada Tuhan, aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kan jelas tuh teksnya. Kalau dalam Injil itu tidak jelas. Mana di dalam Injil itu yang menyatakan bahwa secara eksplisit, secara tekstual, aku adalah Tuhan dan sembahlah. Gak ada itu. Loh, tapi ini maknanya adalah mana? Ya maknanya itu ya bisa aja orang berpendapat, ya kan? Ya Pak Tosin ya, kita gak usah memperhatikan kitab Injil, sudah ada ahlinya. Dr. Zakir Naik dan sarjana kristologi itu udah pada khatam semua itu baca Injil, ya sudah, intinya demikian, gak ada. Lanjut. Wa aqimi, dan dirikanlah as-salata, salat, lidzikri, untuk mengingatku. Jadi zikir yang paling top itu adalah ketika sholat. Jadi zikir yang paling top itu adalah ketika sholat. Karena apa? Karena mengumpulkan
pikiran kita berzikir, lisan kita berzikir, badan kita juga berzikir. Zikirnya badan bagaimana? Yang mengangkat tangan, ruku, sujud, bangun dari sujud, bangun dari ruku. Jadi tidak ada zikir yang paling top kecuali sholat. Karena sholat itu menghimpun keutamaan berzikir. Kembali ke surah Al-Maidah halaman 127 ayat yang ke-16. Tuh. Jadi nanti di sidang itu Nabi Isa dan kaumnya, Nabi Isa, dulu ketika di dunia apakah engkau memerintahkan manusia untuk menyembahmu? Apakah engkau mengklaim dirimu menjadi Tuhan sehingga engkau dipertuhankan? Kira-kira sidangnya kan demikian. Jadi hebatnya Al-Quran sebelum kejadian terjadi udah diceritakan. Lanjut Pak Tosin. Qala Isa berkata, Subhanaka, maha suci engkau. Ma yakunu. Stop. Jadi kalau hati kita lagi kotor, lagi apa? Lagi kotor, pikiran kita lagi rumpet, itu kata para ulama adalah banyaklah berzikir subhanallah. Kenapa demikian? Karena makna subhanallah itu kan membersihkan, Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah maha suci dari tuduhan manusia. Yang paling ekstrim itu adalah Allah dituduh punya anak, ya kan? Ya kalau tuduhan ringan, ya Allah udah bekerja, udah sholat duha, udah sholat tahajud, kenapa rezekinya sampai segini ya Allah? Nah, itu namanya kelas tuduhan, ecek-ecek. Kelas tuduhan apa? Suudzon itu. Kelasnya apa? Suudzon. Ya banyak subhanallah. Pikirannya kotor gimana rezekinya mau? Ya subhanallah. Jadi membersihkan. Lanjut. Ma yakunu, tidak mungkin li bagiku an akula, untuk aku mengatakan, ma laisa, apa yang bukan, li bagiku, bihaqqin, menjadi hak. Gak mungkin yang menjadi Tuhan itu kan engkau. Gak mungkin aku cabut itu ucapan terus dipakai untuk diriku. Gak mungkin. Aku tetap manusia. Itu bukan hakku, bukan kapasitasku. Nah, saya ngomongin politik ya, diketawain sama Mas Toto. Ya kalau Pak Ustadz Musalim ngomongin politik ya memang wajar. Bener Pak gak atau sih? Ya kan? Masing-masing punya kapasitas. Ya kelasnya saya baca Riyadhus Shalihin, ya sunah-sunah. Ngomongin politik 2024 nggak punya kapasitas. Paham ya Pak Tosim ya? Ya Allah. Lanjut. In kuntu, jika aku telah kultuhu, aku mengatakannya, faqad alim tahu, maka sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lamu, engkau maha mengetahui, ma, apa yang kusembunyikan, fi nafsi, dalam diriku, wala a'lamu, dan tidak aku mengetahui, ma fi nafsika, apa yang ada dalam zatmu. Innaka, sungguh engkau, engkau alamu, maha mengetahui, al-ghuyub, hal-hal yang gaib. Ini kita diajarkan kalau berdialog, bermunajat kepada Allah, akhirnya itu harus muji Allah. Harus muji apa? Muji Allah dengan sifatnya. Ini Nabi Isa kan berdialog, pada gilirannya ditutup innaka anta'allamul ghuyub. Perhatikan, kemudian kita tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah awal-awal itu Pak Heri, Pak Jibulkan, ayat yang ke apa namanya? Ayat yang ke 32.
ayat yang ke-32, halaman 6. Ini dialognya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 32, qalu subhanaka. Ini kan sudah familiar, bahkan sebagian hafal insyaallah. Kita bunyikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Langsung Pak Basim artikan. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau dari semua penyanggahan. Nah, sebelumnya kan ketika Allah menjadikan khalifah di bumi berupa manusia yang sering menumpahkan darah, itu malaikat boleh dikatakan interupsi. Ya Rabb, kenapa engkau jadikan manusia yang sering menumpahkan darah itu sebagai khalifah di bumi? Bukan kami saja, kami aja. Kami kan yang sering bertasbih dan segala macam. Wah, merasa seperti itu. Nah, kemudian malaikat kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda, nama-nama perkara kepada malaikat. Setelah itu malaikat ditanya, apa ini? Malaikat gak ngerti. Apa ini? Udah jelas-jelas hitam dalam gelas berarti kopi. Malaikat gara-gara gak pernah diajarin, geleng-geleng kepala aja. Wow, ditanya ini apa? Gak ngerti. Lanjut. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa kecuali ma'allamtana, apa yang engkau ajarkan kepada kami. Baik, itu menjadi dasar ketika kita punya pengetahuan dan boleh dikatakan pintar, jangan sombong, jangan apa? Karena ilmu itu adalah rezeki, harta juga adalah rezeki. Ya, Pak Tosim ya, tidak ada pengetahuan kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Ini biasanya dikutip oleh Ustaz Mursalin ketika beliau ceramah. Itu saya perhatikan mulai dari dulu menjadi muqaddimah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu apa namanya? Top. Jadi merasa kita tidak punya ilmu kecuali apa yang Allah berikan kepada kita berupa pengetahuan. Lanjut. Nah, ujung-ujungnya muji nih Pak Tosim. Innaka, sungguh engkaulah al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Nah, jadi pujian itu disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan apa? Kondisi. Ini kan berbicara masalah ilmu. Maka yang disebut adalah nama-nama Allah yang mengandung pengetahuan. Al-Alimul Hakim. Kembali ke surah Al-Maidah ayat 16. Kemudian di sini yang 116 pagi hari apa bunyinya? Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau ya Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib yang tak tampak oleh mata. Nah, kalau kita mendoakan saudara kita di Palestina dan di Gaza bagaimana? Kita kan gak mampu ke sono, ya kan? Gak mampu ke sono. Lalu bagaimana caranya? Gunakan pada akhir doa innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau ya Allah maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Karena upaya kita udah mentok, gak mampu. Kita turunkan sifat Allah qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Kalau mau minta duit bagaimana Pak Tosi? Wa anta khairur raziqin. Jadi sesuai dengan keadaan. Paham ya Pak Tosi ya? Tuh ayat yang di atas tuh, halaman ya baris atas tuh, ayat 114 penutupnya, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah kami rezeki, sungguh engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi pakai-pakailah Asmaul Husna, cepat itu, cepat. Kalau dalam keadaan lagi ruwet, ya bacalah surah Alam Nashrah, dilapangkan dadanya. Ya atau sedia, silakan Pak Haji Bulkan, diminum Pak Haji Bulkan. Masya Allah, saya udah hampir 2 minggu bintang aja ini, nggak enak. Beberapa malam nggak kelihatan kemana Pak Haji Bulkan kemarin, pergi Pak. Masya Allah, bergiliran ternyata sakitnya bergiliran. Jadi kalau sakit sekarang biar senang bagaimana, biar cepat sembuh. Buat pantas-pantas hidup. Buat apa? Pantas hidup. Ya pantasnya orang hidup itu ya sakit. Sakitnya pun gak serius, sakit-sakitan. Besok sehatan. Punya duit kaya. Miskin juga miskin. Nah, kalau udah seperti itu tinggal jadi wali aja. Tinggal jadi apa? Mau apapun insya Allah hati kita tetap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, lanjut. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Ustadz Nur Salim. Lama mumpung lagi di sini, ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya sambil istirahat dulu. Al-Maidah terserah. Ya, apa namanya, isu-isu terkini tadi, apa namanya, tadi saya sedang mencari-cari sidikin nasidukum karena ayat itu kan banyak. Ya. Sidikin nasidukum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Ya, kebenaran kebenaran itu memang harganya mahal. Orang sekarang ini kan sedang mencari kebenaran melalui seolah-olah kemenangan. Ya. Kemenangan itu beda dengan kebenaran. Nah, memperjuangkan kebenaran di dalam situasi yang orang menganggap mendapat kemenangan itu, kebenaran itu berat sekali. Jadi kadang-kadang kita memang harus bersama orang-orang alim untuk menanyakan kepada Allah apa yang kita lakukan ini benar atau pokoknya bisa menang. Karena memang kebenaran itu memang kadang-kadang imbalannya bukan harus menang. Kebenaran itu adalah menetapi jalan Allah. Nah, jadi kalau kita itu terus berjuang itu tanpa mengkoreksi tentang kebenaran atau tidak apa yang diperjuangkan, ini sangat berbahaya sekali. Nah, maka ayat tadi mengatakan sikinasikum Fa'us sadiqin naslikum lahum jannatut tajri min tahtihal anhar. Dan kebenaran itu memang yang akan mendapatkan lahum jannat, kebenaran surga gitu. Nah, jadi ini yang sedang dialami oleh bangsa kita ini, untuk bagaimana kemudian orang mencari-cari asal seolah kayaknya benar, karena dia ingin kemenangan yang seperti diharapkan mendapatkan sesuatu yang berbalik pada dirinya, keluarganya, atau kelompoknya.
Nah, ayat ini saya kira sangat bagus sekali untuk mengecek ulang bahwa kebenaran itu memang kembalinya harus pada Quran dan Sunnah. Wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Gimana ayatnya? Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum mu'minin billahi wa rasuli. Jadi kalau ada sesuatu persoalan itu memang harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini mengembalikan satu kebenaran itu kepada pemikiran nafsu. Farudduhu ila Allah wa Rasul wa ulil amri minkum, yaitu kembali pada pemimpin kamu yang dia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jadi kalau kita mau mencari kebenaran memang harus berani melakukan tinjauan kepada hadis Rasul. Maka kemarin saya mencoba mendatangi Ijtima Ulama itu, kan banyak yang mengecam gitu. Mengecamnya adalah dulu Ijtima Ulama itu kan menganjurkan untuk memilih Prabowo. Ini saya nggak politiknya, tapi intinya. Tetapi kan dia nyatanya kalah dan nyatanya gini gitu. Jadi apa perlunya berijtima ulama? Nah, jadi kalau kita melakukan satu keputusan untuk mencari keputusan itu dengan melakukan istinbat atau fatwa. Bukan istinbat tapi apa? Ijtihad bukan. Jadi kalau kita Musyawarah. Ijtihad. Kalau kita melakukan ijtihad itu, kalau betul sudah dua, kalau salah dapat satu. Kalau tidak berijtihad maka dia dapat pahala. Jadi ijtihad itu memang ada butuh suatu kepatuhan. Ada pimpinan kita yang sangat alim, sangat bermusyawarah itu mengambil keputusan kayaknya kok tidak sesuai dengan hati kita. Kita harus ikut aja karena ada dasar-dasarnya. Nah, ikut kepada petunjuk Allah dan Rasulnya para ulama itu sudah merupakan suatu pahala. Nah, jadi ujian untuk orang mendapat kebenaran itu memang tidak mungkin orang bisa mendapatkan kebenaran kalau dia tidak baik pada Allah dan Rasul. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ustaz Mursalin. Ini sebenarnya beliau mau menyampaikan konten atau isi dari ayat yang ke-119 itu lompat sebenarnya itu lompat. Baik, kita kaji nggak apa-apa. Ayat yang ke-119 itu Pak. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Kisahnya adalah setelah Nabi Isa diinterogasi di sidang besok pada hari kiamat, ternyata argumentasi hujjah yang Nabi Isa sampaikan itu adalah benar, bahwa Nabi Isa tak pernah menyampaikan memproklamirkan bahwa dirinya ada Tuhan dan sembah lagu, tidak. Lalu Allah berfirman, Allah berfirman, hari kiamat ini, hari keputusan ini, yaumun adalah hari yanfa'u yang akan mendapatkan manfaat as-shadiqina bagi orang-orang yang benar, orang yang jujur, sidquhum kebenaran mereka. Dari ayat ini Pak Tosi, boleh jadi kita di on the right track pada kebenaran, namun kenyataannya kadang kita kalah. Tapi pada hakikatnya besok di akhirat kita menang. Nah, kurang lebih demikian ya Pak. Jadi kesannya sekarang itu bagaimana orang yang menang itu identik dengan benar, padahal belum tentu. Ada kesalahan dipoles dan kelihatannya benar, padahal hakikatnya salah. Pada gilirannya ada keputusan besok di yaumil kiamat, karena menggunakan kata yang akan bermanfaat as-shadiqina bagi orang-orang yang benar atau jujur, sidquhum kejujuran kebenaran mereka. Kalau di dunia
Ya namanya dunia itu kan ya seperti ini ya Mas Toto. Kita tidak bisa mengharapkan kebenaran penuh karena warnanya di dunia itu macam-macam. Ada abang, hijau, putih, biru dan lain sebagainya. Besok bagaimana? Ya ini yang harus kita yakini. Ini termasuk salah satu ayat yang sering dikutip oleh Pak Ustadz Mursalin. Qala Allahu hadza yawma yanfa'us shadiqina sidquhum. Kalau sudah jujur, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, selama-lamanya mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Dzalikal fawzul azim. Penutupnya, apapun yang terjadi, orang kalau benar, orang kalau jujur pasti bahagia. Pasti apa? Bahagia. Walaupun casingnya kadang-kadang kalah, Mas Toto, kelihatannya kelihatan, tapi hakikatnya itu adalah kebahagiaan yang besar. Wallahu a'lam. Silakan Pak Haji Mulkan. Kalau kontennya ke sana, bisa, nggak usah Pak. Misalnya nih, kalau kita lihat calon, kita pernah deh calon wapres ini bertiga ini, Ya, yang mendekati keagamaan yang baik, ya, dari tindak tanduk yang baik, ya, kita pun sudah bisa lihat. ya, Kemudian terjadi ijtima ulama ya, juga menyatakan seperti itu. betul. Pandangan masyarakat ini adalah baik, ijtima ulama juga baik. Nah, tetapi begini, ranting pun jatuh itu atas kehendak Allah, Betul, ya kan? betul. Nah, tiba-tiba kalah itu misalnya apakah itu dikurangin apa pokoknya kalah. Ya, Nah, apakah ada dampaknya terhadap diri kita? Diri kita ini maksudnya masih ada yang salah nggak di kita? Kok Allah tidak memberikan keinginan daripada kita masyarakat Indonesia secara keseluruhannya? baik. Ada perlu diintrospeksi nggak ke dalam? Jangan kita Allah berbuat itu pasti Allah lebih tahu, ya kan? Betul. Jadi artinya doa kita nggak dikabulkan atau apalah gitu. Ah itu gimana? Terima kasih Pak Haji Mulkan. Di dunia ini ada yang namanya sunnatullah, hukum-hukum yang Allah tetapkan di dunia. Siapa yang mempergunakan hukum-hukum Allah, Allah akan mengijabah. Pelajaran penting dari pertanyaan Pak Haji Mulkan adalah perang Uhud. Perang Uhud itu gara-gara kaum muslimin tidak mengindahkan perintah Rasulullah dan ikut strategi, akhirnya kalah. Maka dari itu sehebat apapun umat Islam, tapi kalau tercerai berai, gimana mau menang? Bahasanya kan seperti itu. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu, yang umat Islam berharap besar dan lain sebagainya, ini arahnya kan kelihatannya mudah-mudahan umat Islam kan bersatu nih Pak Haji Mulkan. Jangan sampai diobok-obok lagi gitu. Nah, yaitu apa namanya, kira-kira tantangan ke depan itu yang harus dipersiapkan itu apa? Kemarin ibaratnya nonton bola saya Indonesia lawan Irak, gara-gara kesalahan sendiri kalah 5-1. Bukan karena Irak hebat, tapi karena kesalahan kita. Jadi kita harus evaluasi. Jadi kalah menang itu memang kehendak Allah, tapi kehendak Allah di dunia itu dikaitkan dengan sebab akibat. Dulu ketika, mohon maaf nih, yang jadi gubernur lah di Jakarta itu, katakanlah Ahok, ya itu saya sebut aja, itu semua ulama nangis. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin terus ulama mengevaluasi diri, mungkin kita tidak berdakwah kepada umat, sehingga umat Islam yang notabene mereka itu seagama dengan kita, kok malah pilih ya kan gitu. Ini mungkin salah kita. Nah itu evaluasi yang benar. Silakan Pak Rusadi, dikit aja. Bagus, jawabannya terakhir tadi bagus. Artinya memang
kalau tidak ada dakwah itu memang akibatnya umat juga memilih salah. Betul. Jadi kesalahan itu Allah belum memberikan kemenangan karena tidak ada dakwah. Sebenarnya sama dari Pak Mulkan tadi, tapi berat jawabannya. Saya tahu apa yang beliau maksudkan. Jadi memang masyarakat sebenarnya kembali itu tidak tahu. Misalnya ada satu penguasa kalau yang diberikan kekuasaan oleh Allah, maka dia bertanggung jawab untuk mengelola apa yang ada di dalam kekayaan alamnya, untuk mensejahterakan, untuk menafkahi rakyatnya. Tetapi ada pemahaman penguasa yang bahwa saya penguasa mempunyai pengelolaan alam yang ini, terserah saya gunakan untuk apa. Nah ini kan kalau bisa kita memaparkan ini kepada masyarakat tidak akan bisa memilih ini gitu. Tetapi karena tidak ada dakwah itu tadi, atau mungkin ada yang memang nggak betah, saya biar aja, kalau saya ikut itu kalau benar saya nggak dapat apa-apa. Ini terjadi seperti itu. Nah maka memang kuncinya adalah dakwah supaya mendapat kebenaran itu bisa mendapat kemenangan. Sekarang ini kebenaran hanya yakin kepada Allah bahwa saya di jalan yang benar itu saja. Nah, ini berupaya untuk kebenaran ini diterima. Ini kan kaitannya kan dengan pendidikan. Orang menang pendidikan menengah ke atas itu bisa paham gitu, tapi maka itu yang dibohongin itu ada rakyat kecil, ya. Larang nggak boleh politik identitas. Tapi begitu sekarang ini 2 tahun langsung pakai jilbab, baru nggak pakai jilbab, terus pakai kayak Umar. Ini kan namanya penipuan itu. Nah, saya kira mungkin ininya ada apa? Baik, terima kasih. Satu yang ingin saya sampaikan, contoh real Pak Haji Mulkan, bahwa di Mukorobin, mohon maaf nih, gara-gara ketua RW-nya itu non muslim, sekarang apa-apa itu ditutup. Kemudian efeknya apa? Mukorobin sekarang sepi. Kenapa? Karena RW-nya itu non muslim, tidak berpikir bahwa ketika gerbang itu dibuka, banyak jamaah dari luar Mukorobin, dari luar Waringin Permai, itu bahkan dari Curugjaya dan segala macam, ngisi pengajian. Itu dampaknya demikian. Jadi nggak kaleng-kaleng tentang masalah kepemimpinan. Itu Mas Toto yang benar ya, Mas Toto ya. Subuh belum dibuka. Subuh belum dibuka. Ya. Jadi nggak bisa masuk kecuali lewat depan kalau mau sholat subuh di sana. Isya pada saat ada pengajian di hari Kamis pada maghrib itu begitu selesai sudah ditutup. Jadi saya sempat harus muter lagi. Jadi akhirnya jadi tidak nyaman orang untuk beribadah ke sana karena kesannya terhalangi. Sudah diprotes oleh warga Waringin Permai sendiri, tapi ya begitu. Nggak bergeming. Masya Allah, ini contoh nyata. Jangan kita salah memilih pemimpin, lebih-lebih kalau pemimpin itu tidak seakidah dengan kita, pasti akan membawa dampak yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang amanah, yang bisa membawa umat Islam dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.